Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, diceritakan pada suatu hari ada seorang anak laki-laki sedang berkunjung ke rumah kakek neneknya di pertanian mereka. Dia membawa sebuah ketapel untuk bermain-main di hutan. Dia berlatih dan berlatih tetapi tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Dengan kesal, dia kembali pulang untuk makan malam. Pada waktu pulang dilihatnya seekor bebek peliharaan neneknya. Masih dalam keadaan kesal, dibidiknya bebek itu di bagian kepala. Dan ternyata matilah si bebek. Dia terperanjat dan sedih. Dengan panik disembunyikannya bangkai bebek di dalam timbunan kayu. Dilihatnya ada kakak perempuannya mengawasi. Namanya Sally. Sally melihat semuanya itu tetapi tidak berkata apapun. Setelah makan, nenek berkata, "Sally, cuci piring." Tetapi Sally berkata, "Nenek, Johnny berkata bahwa dia ingin membantu di dapur. Bukankah demikian, Johnny?" Dan Sally berbisik, "Ingat bebek." Mendengar bisikan itu, Johnny jadi mencuci piring. Kemudian kakek menawarkan bila anak-anak mau pergi memancing. Dan nenek berkata, "Maafkan, tetapi aku perlu Sally untuk membantu menyiapkan makanan." Tetapi Sally tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, karena Johnny memberitahu kalau ingin membantu nenek." Kembali dia berbisik, "Ingat bebek." Jadi Sally pergi memancing dan Johnny tinggal di rumah. Setelah beberapa hari Johnny mengerjakan tugas-tugasnya dan juga tugas-tugas Sally kakaknya. Akhirnya dia tidak dapat bertahan lagi. Ditemuinya nenek dan mengaku telah membunuh bebek neneknya dan meminta maaf. Nenek berlutut dan merangkulnya, katanya, "Sayangku, aku tahu. Tidakkah kau lihat? Aku berdiri di jendela dan melihat semuanya. Karena aku mencintaimu, aku memaafkanmu. Hanya aku heran, berapa lama engkau akan membiarkan Sally memanfaatkanmu?" Yesus Kristus juga selalu bagaikan berdiri di jendela, dan ia melihat segalanya. Dan karena dia mencintaimu, dia akan mengampunimu bila engkau memintanya. Hanya dia heran melihat berapa lama engkau membiarkan dosa memperbudakmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tadi mengingatkan akan keberadaan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia melihat segalanya. Dan karena dia mencintai kita, dia akan mengampuni kita bila kita mau mengakui dan memintanya. Hanya dia heran melihat berapa lama kita membiarkan dosa memperbudak kita. Hal yang luar biasa adalah dia tidak hanya mengampuni, tetapi dia juga melupakan setiap pelanggaran kita ataupun dosa kita. Yesaya pasal 1 ayat 1 berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari datang pada Tuhan membawa setiap dosa dan pelanggaran kita dengan sebuah keyakinan betapa Tuhan mencintai kita dan Dia memberikan pengampunannya kepada kita. Tuhan memberkati.